Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, berkah dalam. Untuk mengawali ibadat pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita buka ibadat pada malam hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita menyatakan tobat dan sesal kita atas segala kerapuhan, kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pekernaanmu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami, terutama sepanjang hari ini. Engkau telah sudi menyelamatkan kami, melindungi kami, dan menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam segenap kerapuhan dan kelemahan kami, Engkau selalu menolong, Engkau selalu memberikan rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa tetap berjalan bersama dengan Engkau. Dan malam hari ini kami sungguh bersyukur, kami boleh bersatu, bersama, dan bersekutu di dalam satu gereja, untuk kami boleh melaksanakan ibadat bersama, untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami, bimbing kami dengan Roh-Mu, sehingga kami boleh mampu menangkap sabda-Mu, merenungkannya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa mengetahui bahwa di dalam Perjanjian Lama Tuhan telah menurunkan hukumnya yang pertama kali melalui Musa, yang terkenal dengan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini merupakan hukum yang diturunkan untuk bangsa Israel pada waktu itu sebagai rule kehidupan agar bangsa Israel ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru, 10 perintah Allah ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri dengan hukum kasih-Nya, seperti yang kita dengar pada malam hari ini. Di dalam sabdanya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama dan yang utama adalah hukum kasih, di mana hukum kasih ini menyatakan bahwa bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Dan tentu saja hukum kasih ini merupakan hukum yang harus dilaksanakan dan menjadi kewajiban bagi setiap umat Kristen, karena kasih itu sendiri adalah merupakan identitas bagi umat Kristiani sendiri. Dan tentu saja mau dan tidak mau kita harus melaksanakan perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan pertanyaannya adalah bagaimana atau sejauh mana implementasi dari hukum kasih itu sendiri. Tentu saja jawabannya adalah bagaimana kita telah melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai implementasi
dari hukum kasih itu sendiri. Dan tentu saja banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Dan perbuatan-perbuatan baik itu tentu saja bisa menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang menjadi persoalannya di dalam kehidupan ini. Dan tentu saja pada malam hari ini kita diingatkan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tentu saja harus dibingkai bahwa kita mengasihi Allah sehingga kita mampu dan mau melaksanakan perbuatan baik. Saya pernah bertemu dengan seseorang, katakanlah seorang ateis. Dia mengatakan bahwa dalam hidup ini yang penting adalah berbuat baik. Nah, pertanyaannya, perbuatan baik yang seperti apakah yang dilakukan? Dan sudah jelas kita sebagai umat Kristiani mempunyai tuntunan. Perbuatan baik yang kita lakukan tentunya kita meneladan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang sangat sempurna di dalam perbuatan baiknya selama hidupnya, di mana sampai pada puncaknya dia memberikan dirinya sebagai penebusan bagi umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga pernah mendengarkan bahwa orang yang tidak ateis pun berkata, yang penting berbuat baik, ngapain berdoa, ngapain pergi ke gereja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dan apakah perbuatan baik itu sendiri? Mungkin kalau kita mendengar pernyataan itu merupakan pernyataan yang tidak salah dan benar, karena kalau kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada, bisa jadi kondisi-kondisi itu memang merupakan bentuk dari satu pernyataan dari pribadi tersebut karena melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya ketika dia melihat saudara-saudara kita yang mungkin pergi ke gereja, tetapi setelah keluar gereja, kenyataannya hidup, perilaku, dan perbuatan mereka tidak mencerminkan ajaran Tuhan. Dan pada malam hari ini kita sungguh diingatkan bahwa pergi ke gereja pun adalah merupakan satu bentuk perbuatan baik. Kenapa saya mengatakan perbuatan baik? Karena dengan pergi ke gereja, kita bisa mengenal Tuhan lebih lanjut. Kita bisa mengenal kasih-Nya melalui Ekaristi. Kita bisa mendoakan saudara-saudara kita di dalam Ekaristi. Kita juga bisa memberikan persembahan di dalam bentuk kolekte, yang pada nantinya kolekte ini juga akan digunakan untuk hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Jadi pergi ke gereja pun, ataupun berdoa, ataupun beribadah adalah merupakan satu bentuk perbuatan baik yang harus dilaksanakan, seperti yang dikatakan di dalam hukum kasih itu sendiri. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Dan bentuk implementasi dari kasihilah Tuhanmu adalah kita dengan penuh cinta kita pergi ke Ekaristi, ke gereja, ataupun kita berdoa, ataupun kita membaca firman-Nya sebagai bentuk kita untuk mengenal Tuhan Sang Kasih itu yang akan senantiasa memberikan
kekuatan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama kita. Dan mungkin banyak contoh-contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan di dalam rangka mengimplementasikan hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan perbuatan baik itu juga bisa kita lakukan dengan sederhana, ada di sekitar-sekitar kita. Banyak di sekitar-sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, bantuan, atau uluran tangan, di mana kita bisa membantu mereka. Dan pada malam hari ini, kita sungguh bersyukur bahwa kita diingatkan kembali akan hukum kasih di dalam kehidupan ini, untuk kita boleh menjalankannya dengan penuh sukacita untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga pada akhirnya kita pun juga bisa menyenangkan sesama kita. Dan marilah kita mohon rahmat Tuhan pada malam hari ini. Semoga kasih Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk kita dimampukan menjalankan perbuatan-perbuatan baik kita di dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita lanjutkan ibadat pada malam hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan. Engkau mengajarkan dan mengingatkan kembali akan hukum kasih, di mana kami diajarkan untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berilah kami rahmat-Mu untuk kami senantiasa dimampukan untuk menjalankan hukum ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali kami jatuh, dan kami seringkali juga tidak memiliki empati di dalam kehidupan ini untuk melaksanakan akan hukum ini. Dan ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di paroki kami. Kiranya Engkau akan senantiasa melindungi, memberkati, dan menyertai keluarga-keluarga di paroki kami, agar senantiasa tetap melekatkan hatinya kepada Tuhan, dan selalu menyandarkan kehidupannya kepada Engkau, terutama di dalam masa pandemi ini, untuk kami tetap selalu memandang Engkau sebagai Allah yang tetap baik di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi para dokter, para petugas medis lainnya, perawat, dan juga relawan yang saat ini sedang berjuang di dalam menangani para penderita Corona. Kiranya Engkau akan senantiasa memberikan rahmat yang mereka butuhkan pada saat ini. Kami juga berdoa bagi Paus Fransiskus dan juga para uskup, para imam yang merupakan gembala-gembala-Mu di dunia ini. Kiranya Engkau selalu juga memberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan juga kebijaksanaan di dalam setiap melaksanakan karya pengembalaan mereka di dalam tugas dan karya mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit pada saat ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan semangat dan juga pengharapan, sehingga mereka tetap percaya dan berharap hanya kepada Engkau sebagai Allah Sang Penyembuh. Kami juga berdoa
bagi mereka yang telah berpulang, kiranya Engkau senantiasa memberikan istirahat yang kekal, damai abadi bersama Engkau di surga. Dan kami juga berdoa pula, ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang telah meninggalkan Engkau. Kiranya sapaan kasih-Mu akan membawa kembali saudara-saudara kami ini yang telah hilang, pulih kembali kepada Engkau di dalam pelukan kasih. Dan juga pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk istirahat kami. Kiranya Engkau akan senantiasa memberikan kami istirahat yang nyenyak, istirahat yang menyehatkan, dan juga istirahat yang memberikan kami kekuatan sehingga kami besok boleh bangun untuk memandang kemuliaan-Mu kembali dan bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya doa yang tidak sempurna ini kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat.